Assalamualaikum guys, dulur kabeh. Wah, ini sore hujan syahdu sekali. Baik, setelah adventure adventure sebelumnya ya, dan alhamdulillah kita sudah sukses. Maka pada tutorial kali ini saya akan berbagi sama kalian semua. Nah, ini udahnya termasuk deres guys ya. Oh, ketok deres banget toh. Hanya nang kono kesambiuk banyu. Ah, bagaimana ini kendaraan pakai karburator biasa seperti ini, karburator sepeda motor. Saya sebenarnya sampai saat ini masih rasanya amazing banget, masih gumun, terkaget-kaget ya. Ternyata dengan karburator yang begini loh, ming sepeda motor ternyata bisa menjalankan mobil ini dengan cukup baik ya. Tadi sudah saya coba keliling-keliling, itu ternyata bagus hasilnya. Ya cepat, ya masih ada tenaganya, walaupun mesti ada kekurangannya. Nanti kita akan bahas lagi. Nah sekarang bagaimana cara kendaraan ini hidup pakai AC juga. Nah ini sekarang bensinnya udah tak pasang ya, nggak pakai yang kayak tadi, yang kayak kemarin ya, tak infus gitu ya, pakai infus. Nah sekarang saya pakai yang aslinya, jadi dari tangki kemudian dipompa pakai pompa bensin, lalu menuju ke karburator ini ya, pelampung bawah. Nah sekarang bagaimana cara nyetel agar ini bisa digunakan untuk menghidupkan AC. Ini mobil walaupun tuane ngene iki bro, sehit AC ini masih kenyes-kenyes ya. Jadi ini tetap mau akan coba saya hidupkan AC-nya. Nah bagaimana caranya? Caranya ya, jadi ini saya mesti sudah meriset sebelum video ini saya launching, itu mesti sudah saya riset dulu. Caranya gini, putaran mesin, RPM mesin ya, untuk AC itu mesti lebih tinggi. Jadi kita harus menaikkan ini pokoknya puter aja, puter ke kanan ya, kita tinggikan, kita naikkan RPM nya, sehingga nanti begitu AC dinyalakan ya, ini kan AC nih, begitu AC ini dinyalakan, klik gitu, nempel, langsung memutarkan puli ini, berarti bebannya tambah, maka otomatis RPM-nya akan menurun karena bebannya dari putaran pompa AC ini. Nah, kalau pakai karburator aslinya itu sudah ada sistem vakumnya, sehingga dia bisa diatur begitu dinyalakan AC, ini tek, maka sistem vakum yang di kayak gini ya, selang-selang ini dia akan nyedot vakum pada karburator asli itu, kemudian akan menarik gagang gas ya, sehingga akan menaikkan RPM. Itu kalau yang karburator asli. Nah ini nggak ada vakumnya, maka ini yo harus disetel RPM-nya dinaikkan tinggi. Ini saya naikkan ya, putar ke kanan, tadi saya setel RPM kira-kira 1000 ya, 1000 RPM. Nanti begitu ditambah, dihidupkan beban ini, maka dia akan turun bisa sekitar 600 atau 700, sekitar 700-an RPM nanti. Begitu dari 1000 beban dari AC ini dinyalakan, maka RPM-nya akan turun gitu ya, sehingga idle-nya agak tinggi karena nggak ada sistem vakum. Tapi kalau dengan karburator yang asli ya memang sudah dirancang ditambahin sistem vakum ya, saat idle putarannya rendah, begitu ini dinyalakan AC-nya dek, vakumnya nyedot, sehingga kayak ngegas sidik loh, nah, sehingga RPM-nya naik sesuai kebutuhan AC. Ini nggak ada sistem vakum, maka jalan satu-satunya adalah ini putaran RPM-nya dinaikkan sedikit agar cukup nanti saat diberi beban putaran AC ini.
kita coba, lalu kita lihat RPM-nya. Ini RPM-nya masih hidup nih mobil ya. Kemudian kita nyalakan AC-nya. Oke, kita coba ya. Kita starter dulu. Nah, udah nih terus guys. Oke ya, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyala. Kita lihat RPM-nya. Nah itu RPM-nya di angka 1, itu artinya sekitar 1000 ya. Jadi tadi kalau saya pas uji coba keliling-keliling itu kan nggak pakai AC ya, RPM-nya saya pasang sekitar 600-an, 500, 600 cukup. Tapi karena kita ingin menghidupkan AC, maka RPM-nya harus naik. Oke ya. Nah, kita tutup pintunya. Kita lihat nih tombol AC-nya ya. Kita puter ke kanan, coba dengarkan putaran mesinnya ya. Lalu kita lihat itu, sambil lihat di sebelah kanan tuh, nanti RPM-nya akan turun. Oke, 1, 2, 3. Nah, RPM-nya jadi menurun karena beban dari AC. Nih, lihat. Tadi 1000 ya. Nah, sekarang jadi ya sekitar 700-an. Ya, 700 RPM. Dan ini masih anteng segini. Kalau saya coba gas ya, nah, masih. Nah, turun lagi. Oke. Ini RPM sekitar 600-700. Kemudian saya cek AC-nya. Wih, AC ini melongoh tuh guys, melongoh. Ini AC-nya dingin. Ya, AC-nya terasa dingin. Normal kayak biasane, normal seperti pakai pakai karburator biasanya. Jadi ini para pecinta mobil tua ya, kayak yang punya Mbok Ceret atau sama Accord seperti saya, Colt atau apapun ya, mungkin Laser, Ford Laser atau apa, ini bahagia ini. Dapat pengalaman ini. Wah, misalkan kalian punya wah mobilku dongkrok nang omah, gara-gara karbone wis rusak atau cari-cari nggak nemu, kalian bisa aplikasikan karburator sepeda motor. Ini dingin sekali guys. Jadi ini saya biasanya setel RPM ya segini nih. Saat pakai AC itu sekitar 700-800, ini masih anteng. Jadi ini nanti kalau dijalankan ya biasa, normal biasa ya. Oke, sangat bagus. Jadi digas ya pelan-pelan ya naik, tidak ada tersendat. Ini pelan-pelan saya gas pelan, ya naik. Sangat dingin seperti biasanya. Oke. Nah, ini menggunakan AC. Kalian bisa lihat seperti ini. Oke. Ya. Cuman kalau kalian kembali ke putaran idle-nya segini ya, 800-an. Nah, AC masih nyala dan sangat dingin. Oke, itulah kalau kalian nanti mau mengaplikasikan dan harus nyetel pakai AC, seperti itu caranya ya. Nah, ini kalau saya matikan AC-nya ya, coba Anda perhatikan. Saya matikan AC-nya, lalu RPM yang di kanan diperhatikan ya, nanti kan akan naik di angka sekitar
RPM. Saya nyalakan AC-nya, ada beban, turun di angka 800-an, 700. Nah, seperti itulah kalau pakai karburator sepeda motor. Tapi kalau pakai karburator aslinya tinggal nyetel sistem vakumnya. Kalian mau atur di angka berapa. Oke, ini saya matikan dulu. Oke. Jadi kalau kalian pakai karburator aslinya, ya, kalian tinggal atur mau di RPM berapa ini. Kalau saya rendah-rendah aja, pakai AC itu cukup di RPM 800-700. Kemudian kalau pas idle atau stasioner itu kan karo wong Jepang wis digawane kae garis satu dia itu 500-an. 500, nah wis tak gawe segitu aja. Nanti begitu idle kondisi nggak pakai AC di 500-an, coro ya muncul sidik lah, tapi jangan lebih rendah dari itu. Nah, lebih rendah itu mungkin akan mati mesin mobil kalian. Jadi di 500 munggah sidik lah. Nah, kemudian begitu dinyalakan AC, atur vakumnya sehingga mesin bisa naik di angka 800-an. Kalau saya udah cukup anteng itu. Nah, itu adventure kali ini. Oke, sekali lagi saya masih tergumun-gumun ini. Kok iso ternyata dengan karburator sepeda motornya ming motor cilik, guys. Ming motor legenda lah, yo cilik banget itu. Nah, intinya konsep dasar karburator ya sama, ada hisapan udara masuk lewat celah sempit ya, lewat venturi itu istilahnya bahasa mekanik. Lewat celah venturi itu kemudian tekanannya bisa ngangkat cairan di bawahnya ya, ke bawah oleh angin masuk ke ruang bakar sehingga dibakarlah oleh percikan busi di dalam ruang mesin itu, sehingga terjadilah pembakaran lalu mesin bisa jalan terus nyala. Nah, itu berjalan terus menerus. Kalau mau ditingkatkan pembakarannya di situ ya tinggal ditingkatkan pula masukannya, anginnya sama bensinnya ditambah, yaitu dengan karburator tadi dibuka jalur anginnya, buka, maka BBM-nya yang terbawa masuk juga mengikuti banyak, sehingga sama perbandingan antara angin dan itu cukup untuk pembakaran di ruang bakar itu. Terus dinaikkan sampai gas sak pole ya, sak mentoknya berapa. Oke. Jadi gitu, sistemnya kan gitu-gitu saja. Saya penasaran dan penasarannya saya alhamdulillah terjawab. Ini mau tak pasang beneran ini karburator sepeda motor di mobil, tak pasang beneran. Ya tadi irit tenan. Jadi irit karena jadi ya lebih kecil kan, lebih kecil, sehingga seperti yang saya review kemarin, ini konsumsi BBM-nya jadi lebih hemat 2 kali lipatnya, bahkan bisa lebih gitu. Kalau jalannya datar-datar aja it's okay gitu teman-teman. Asik sekali ngoprek sore hari ini ya, sambil hujan udah reda alhamdulillah. Selamat mengikuti. Neng yotok mbok di subscribe. Kalau udah nonton tuh di subscribe gitu. Ben saya tuh yo seneng gitu, nek kalian udah nonton terus udah subscribe lah yo bahagia tuh. Kalian membuat bahagia saya, itu yo pahala, sedekah sama saya itu di subscribe pencet 0. Jadi saya seneng dapat subscribe kalian, artinya dapat atensi perhatian kalian. Kalian pun dapat manfaat pula dari berbagi ilmu pengalaman di ngoprek saya ini. Ini insya Allah memang ada manfaatnya insya Allah. Nek saya mau saya pakai beneran ini pemasangan ini. Nanti tinggal tak rapikan itu dudukannya tak rapikan, ben nggak pakai kayu. Ya asal-asalan ternyata it work
berhasil. Oke, sampai sini dulu. Selamat pokoknya siang, sore, malam, kapanpun kalian saat menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.